Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, amin. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Ya, selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk, hadirin sekalian, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk bukan apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. Ya, ini nggak main-main, hadirin sekalian. Bahkan nabi-nabi sekalipun tak bisa apa-apa tanpa izin Allah. 124.000 orang nabi berkumpul, berjuang siang dan malam hendak memberi hidayah satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh nabi tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim tidak mampu, hadirin sekalian, meyakinkan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya. Yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah Ta'ala saja. Yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Nah, ini yakin, Pak. Nah, ini hati-hati, Pak. Orang beriman lihat api biasa saja, Pak. Api makhluk. Tapi ada satu kaum Majusi namanya, Pak. Dia sembah itu api, Pak. Dia sujud di depan api. Dia pikir api inilah sumber kehidupan. Bagi orang beriman lihat matahari, dia puji Allah. Ya, matahari makhluk. Tapi ada satu kaum akhirnya dia sembah matahari. Dia perhatikan matahari beri manfaat, beri cahaya, ada sinar ultraviolet, ini gini, macam-macam manfaat matahari dibahas. Sampai muncullah kalimat tidak ada kehidupan tanpa matahari. Dia sembah matahari, sampai hari ini ada orang menyembah matahari. Nah, ini manusia ini jahil, Pak, tanpa dakwah. Manusia ini bodoh tanpa agama, hadirin sekalian. Ada yang tinggal di pinggir laut, hadirin sekalian, kemudian dia memberikan sesajen-sesajen ke lautan. Kemarin tuh udah tuh 10 orang hanyut hilang diseret ombak, baru 3 hari yang lalu. Dah di mana itu? Ritual laut katanya. Ritual laut, apa laut? Dia perhatikan laut, ada garam datang dari laut, mutiara keluar dari laut, ikan datang dari laut. Macam-macam manfaat laut dia bahas, hadirin sekalian. Akhirnya dia sembah laut. Ada yang melihat gunung gagah kokoh tertancap di permukaan bumi.
mulai bergetar, keluar asap, wedus gembel, naiklah ke atas beri sesajen Pak. Dikorbankan sapi, kambing, dilempar ke kawah gunung biar gunung nggak marah. Ya, kita terlepas dari keyakinan masing-masing agama, bukan menghina, tidak hadirin sekalian. Tapi siapa saja yang tak mengenal Allah hadirin mulia, dia pasti akan menduakan Allah. Dia akan menyekutukan Allah dengan ghairullah. Tapi kita tidak, orang beriman hadirin mulia. Orang beriman ni apa-apa dia perlu Allah saja. Seluruh suasana dan keadaan yang Allah hantar dalam kehidupan orang beriman dia kaitkan dengan Allah. Orang beriman gak takut mati karena orang beriman yakin tak ada yang bisa mematikan selain Allah. Jadi seluruh dunia mau bunuh kita, seluruh dunia mau bunuh kita, berkolaborasi dengan seluruh virus, bekerja sama dengan seluruh malaikat, bekerja sama dengan jin, semuanya hendak matikan satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu Pak, kalau nggak ngaji agama Pak, mesti anak-anak kita Pak, sebelum jadi polisi, sebelum jadi tentara, sebelum jadi dokter, sebelum jadi profesor, sebelum jadi dosen, sebelum jadi pilot, sebelum jadi wali kota, bupati, belajar agama dulu Pak. Nanti akan muncul nanti dokter-dokter yang paham agama, akan muncul nanti pilot-pilot yang hafal Quran, akan datang nanti hadirin mulia Kapolda, Kapolri, semua yang hafiz 30 juz Al-Quran. Akan ada Panglima TNI yang hafal Quran, yang bisa khutbah Jumat. Akan ada presiden hadirin mulia yang khutbah Id, presiden. Suatu hari nanti, kalau agama didahulukan Pak. Tapi kita hari ini menganggap agama ini nggak penting Pak. Kita agama ini ya, urusan kematian, yasinan. Padahal agama ini hadir mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, makanya hadirin mulia, orang kalau tanpa ilmu agama, tanpa Al-Quran, sepertinya dia hebat, sepertinya dia cerdas hadirin mulia, sepertinya, padahal bodoh Pak. Kalau Dajjal yang datang hadirin mulia, saya dengar dari almarhum Kiai Uzairon, kalau nggak salah 40.000 orang ulama menjadi pengikut setianya Dajjal. Itu ulamanya Pak, gimana orang begonya Pak? Gimana orang tak berilmunya? Orang alim tunduk kepada Dajjal. Ngeri itu zaman Pak. Semua makanan dikuasai Dajjal, semua dikuasai, sehingga nanti orang-orang beriman tersisa yang mereka makan dengan zikrullah saja. Subhanallah, kenyang dia. Walhamdulillah, hilang hausnya. La ilaha illallah, tambah energi. Allahu Akbar, berlari dia Pak. Orang beriman nanti makanannya zikir Pak. La ilaha illallah. Maka penting iman nih hadirin mulia ya. Iman ini kita usahakan. Kasihan melihat orang tidak beriman Pak. Dia apa-apa tuh lihat makhluk Pak. Kalau dia haus yang dilihat air Pak. Orang beriman tidak. Kalau haus dia ingat Allah Pak. Kalau kita haus masih ingat air Pak, berarti kita masih belum ada iman. Berat kaji ini Pak. Kalau di kampung saya namanya kaji halus Pak. Kaji halus, kaji halus. Tidak semua orang paham. Kalau kita lapar masih ingat makanan, berarti kita bukan orang beriman. Kalau kita sakit masih ingat dokter, bikin obat, berarti kita bukan orang beriman. Orang beriman lapar ingat Allah, sakit ingat Allah. Kalau kita lihat mobil masih ingat uang untuk beli mobil, berarti kita bukan orang beriman. Orang beriman lihat mobil dia ingat Allah, Pak Allah yang datangkan mobil. Allah mampu memberi aku mobil dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Kalau ada pengurus masjid ingat uang banyak untuk bangun masjid, bukan orang beriman Pak. Yakin uang bisa bangun masjid? Tidak, yang bangun masjidnya Allah Pak. Di rumah Allah Pak. Ya, di rumah Allah. Ya, ingat Allah. Nanti asbabnya datang macam-macam. Ada asbabnya datang gara-gara tiba-tiba aja. Tiba-tiba di dalam kitab Fadilah Sedekah ada orang di Saudi bermimpi didatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ini nggak punya ahli waris. Dia kaya raya, nggak punya anak, jadi bingung nih hartanya diwariskan ke siapa Pak.
Lalu dalam mimpinya disebutkan berkali-kali mimpi itu datang sehingga datang keyakinan. Berikan hartamu kepada si fulan, namanya si ini dalam mimpi itu disebut, namanya orang ini, dia tinggal di India. Bayangkan tuh Pak. Orang di Saudi dicari, diperintahkan pengacaranya semua mencari orang itu Pak. Ketemu Pak. Dikatakan ini ketika dia sudah meninggal, datang orang mengantarkan warisan itu ke seorang ulama miskin tadi. Jadi satu orang soleh doa-doa terus, Allah berikan kemudahan rezeki. Tiba-tiba Allah gerakkan hati orang bermimpi Pak, untuk mendatangkan rezeki kepada dia. Apa yang susah bagi Allah? Ya Pak, nggak ada yang susah bagi Allah. Saya kalau ceritakan pengalaman-pengalaman pribadi juga horor-horor Pak. Tapi nggak usah lah kita cerita pengalaman orang lain saja, pengalaman nabi-nabi, pengalaman para sahabat, pengalaman orang-orang saleh. Yakin ya Pak Allah mampu memberi rezeki tanpa bekerja? Yakin nggak? Mana suaranya? Yakin nggak? Ini bapak-bapak dia udah pada pensiun nih, masih ada duit ya? Ada. La ilaha illallah, nggak kerja lagi. Pak Najib pun udah pensiun nih sekarang. Tapi masih ngajar. Masih mengajar. Saya pernah cerita ini Pak, dikomplain terus sama kawan saya Pak. Saya bilang, Allah tuh mampu memberi rezeki tanpa bekerja. Mana ada der katanya kerja, orang kerja belum tentu dapat, apalagi nggak kerja katanya. Udah kerja aja kadang-kadang nggak dapat nih, apalagi nggak kerja. Bukalah Al-Quran, dia bilang. Bukalah Al-Quran. Di Al-Quran itu diceritakan bagaimana Allah memberi rezeki kepada Bani Israel tanpa bekerja. 40 tahun di karantin di lembah Tin. 40 tahun Pak, bukan 2. Ini kita corona baru 2 tahun nih Pak. Ini 40 tahun karantina Pak. Diisolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa bertani, nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke ladang. Tapi Allah hantarkan manna dan salwa, makanan dari surga. Nah, Bani Israel, itu kan Bani Israel der. Zaman now mana ada? Tunggu dulu pelan-pelan. Kita mundurnya pelan-pelan, jangan langsung loncat ke sekarang. Pernah baca Al-Quran di surat Maryam bagaimana Allah memberi rezeki kepada ibunya Maryam, ibunya Isa alaihissalam, ibunda Maryam. Wanita terbaik dalam Al-Quran itu bukan ibunya Rasulullah, bukan ibunya Nabi, tapi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu bukti Al-Quran itu bukan Rasulullah yang tulis Pak. Kalau Nabi yang buat Pak, mungkin ibunya dikatakan wanita terbaik, tapi dikatakan wanita terbaik adalah Siti Maryam alaihissalatu wassalam. Diberikan makanan langsung dari surga di dalam kamarnya yang berlapis-lapis tabirnya, mihrabnya. Itu kan ibunya Nabi gitu. Di zaman Rasulullah ada satu orang sahabat namanya Miqdad al-Aswad. Miqdad al-Aswad radhiyallahu an, sibuk berdakwah, sibuk ta'lim, tak ada waktu ke pasar, tak ada waktu bekerja. Saking miskinnya Miqdad al-Aswad radhiyallahu an, di rumahnya tidak ada WC, Pak. Ada nggak di sini yang di rumahnya nggak ada toilet, Pak? Semiskin-miskinnya kita adalah WC, meskipun WC jongkok ya, yang tradisional itu ada di rumah kita. Miqdad al-Aswad nggak ada, sehingga kalau dia buang hajat dia cari semak-semak di dekat rumahnya, yang sepi, dia gali lubang baru dia buang kotoran sana di padang pasir itu. Kemudian dia timbun, Pak. Suatu hari ketika dia buang hajat, tiba-tiba ada tikus yang keluar di satu lubang. Di mulut tikus itu ada kepingan uang emas, ditaruh di depannya Miqdad. Tikus masuk lagi, keluar, ditaruh lagi, masuk lagi, taruh lagi, 3 keping, 4 keping, 5 keping emas, 6 keping emas, sampai belasan, kalau 16, 17, berapa, kurang tahu angka pastinya, karena ada beberapa bayan anak dengar dikatakan 18 keping, 16 keping, wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak penting jumlahnya. Yang penting emas itu terakhir tikus masuk membawa kantongnya, Pak. Dikasih kantongnya, terus tikus bilang, "Khalas sudah. Habis." Tatapan mata sama tikus.
Oke. Setelah dia membersihkan taharah, istinja. Ini santai Mikdad, Pak. Lihat emas tuh, Pak. Emas di depannya. Kemudian ada kantongnya. Dia nggak buru-buru, Pak. Dia santai saja. Kita mungkin lupa cebok tuh, Pak. Aduh, ambil cangkul, gali itu lubangnya, Pak. Gali, masih banyak lagi di dalam kayaknya nih. Lalu dengan tenang santai dia tak berlari datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hukumnya emas ini untukku? Begini ceritanya, begini ceritanya." Lalu Nabi menanyakan satu pertanyaan, "Wahai Mikdad, apakah engkau memasukkan tanganmu ke dalam lubang tikus itu atau tidak?" Enggak, dia aja yang sibuk sendirian. Maka itu rezekimu dari Allah, tak wajib kau zakatkan. Nah, itu diriwayatkan, Pak, uang itu nggak habis sampai mati, Pak. Hari ini tikus, Pak, makan baju kita digerogotin, Pak. Sawah kita dihabisin sama tikus, Pak. Jadi kalau iman kita rusak, Pak, semua mendatangkan mudarat. Dulu zaman Nabi semua tunduk, Pak. 4 unsur besar, Pak, itu tunduk di bawah kekuasaan para sahabat. Angin, air, tanah, api. 4 ini, Pak, tunduk, patuh di hadapan sahabat. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur, yang orang yang pertama membawa lampu lentera di Masjid Nabawi tahun 6 Hijriah. Tamim Ad-Dari membawa lampu lentera dan menerangi Masjid Nabawi. Satu ketika ada satu gunung di Madinah mengeluarkan laharnya, Pak. Meletus gunung api. Lalu Tamim Ad-Dari membuka sorbannya dan dia mengibas-ngibas lahar itu. Bismillah, naiklah engkau, naiklah. Tiba-tiba lahar itu, Pak, mundur, Pak, naik ke atas kawah. Sampai sekarang gunung itu enggak meletus. Ini kisah di kisah Hayatus Sahabat. Api itu, Pak. Lahar itu kan api itu. Patuh kepada sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, satu hari Madinah gempa. Dia cuma menghentakkan kakinya dan berkata kepada bumi, "Hai bumi, apakah engkau melihat Umar memimpin dengan tidak adil?" Berhentilah. Berhenti bumi, Pak. Sampai hari ini Madinah nggak pernah gempa, Pak. Ya, ada gempa di Madinah. Allahu Akbar, ngeri ini, Pak. Sahabat, Pak. Sungai Nil itu berhenti mengalir, kering airnya. Dikiriminlah surat sama Amr bin As. Amr bin As kirim surat, ini Sungai Nil kering, tolong. Sayyidina Umar hanya mengirimkan surat kepada Sungai Nil. Dikirim surat, sungai dikirimin surat, Pak. Dikatakan, "Hai sungai makhluk, sungai, mengalirlah karena Allah. Kalau kau mengalir karena keinginanmu sendiri, saya tak perlu dengan airmu. Tapi kalau kau atas perintah Allah, maka kuperintahkan mengalirlah engkau." Kemudian diperintahkan sahabat di sana untuk melemparkan surat ke dalam sungai. Sungai yang kering tadi tiba-tiba meluap. Banjir sungainya, Pak. Ini bukan dongeng ini, Pak. Ini cerita betul, Pak. Cerita sahabat. Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah. Sahabat Nabi Sariyah radhiyallahu an memimpin satu pasukan, jaraknya jauh 400-an kilometer. Tiba-tiba dinampakkan oleh Jibril dalam pemandangan bahwasanya pasukan sedang terkepung. Ketika khutbah, Sayyidina Umar berteriak, "Ya Sariyatul Jabal." Suaranya Sayyidina Umar dihantarkan oleh angin sehingga seluruh pasukan orang Islam mendengarkan suara Sayyidina Umar dengan jelas. Seakan-akan berteriak, beliau ada di sana. Nggak ada telepon dulu, Pak. Ya, handphone ini nggak ada zaman dulu, tapi teknologi lebih hebat waktu itu. Teknologi iman. Ya, ada satu orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, hadirin mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu berlari menyeberang lautan kudanya, Pak. Ya, tidak basah kakinya, kaki kuda nggak basah, sehingga orang-orang kafir waktu itu menganggap ini jin yang datang, ini kelompok apa yang datang. Mereka berlari menyeberang lautan. Lautan tunduk, sungai tunduk, angin tunduk, api tunduk.
Sekarang Pak, air menyusahkan, Semeru gunung meletus. Nah, maka mulai hari ini Pak, kita mesti taubat nasional Pak. Kita mesti taubat semua, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak.